Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan menjelaskan hasil dari tugas mata kuliah pengolahan cerita digital. Sebelumnya, perkenalkan, saya Salsa Gilherna Putri. Perkenalkan, nama saya Zalfa Fihanasya. Saya Nazusafia Mirzal. Selanjutnya kita akan langsung membahas soal-soalnya. Oke, halo teman-teman. Nama aku Nazwa. Di sini aku ingin ngejelasin kode-kode dari slide 5 PPT dari mata kuliah Citra Digital ya. Jadi di slide 5 ini aku mau nunjukin gimana cara kita baca gambar dan juga ngambil warna dari 1 titik pixel pakai OpenCV. Pertama aku import dulu library-nya CV2 SCV. Terus aku baca file gambaran namanya Barbie JPEG dalam mode warna. Nah, setelah itu aku ambil nilai pixel dari posisi baris 100 dan kolom 100 pakai IMG 100-100. Nah, nilai pixel ini isinya 3 angka yang masing-masing nunjukin warna biru, hijau, dan juga merah atau biasa disebut format RGB ya. Nah, nilai itu aku print biar bisa kelihatan hasilnya. Terus aku tampilin gambarnya pakai CV ImShow dan programnya bakal nunggu sampai aku pencet tombol apa aja sebelum jendelanya ditutup. Jadi intinya itu bagian ini kita bisa tahu gimana caranya nampilin gambar dan ngambil informasi warna dari pixel tertentu. Oke, di sini udah kelihatan nih hasilnya. Kita udah ada gambarnya dan juga si RGB-nya ini kelihatan ya di bawah ini yang biru-biru. Itu berarti menandakan ada sukses yang dimana RGB-nya ini nilainya itu adalah 169, 134 dan juga 160. Nah, aku lanjut lagi sekarang ke slide 7. Nah, kalau di slide 7 ini aku lanjutin dari kode sebelumnya, tapi sekalian aku ubah warnanya. Pertama ini aku tampilin dulu warna pixel sebelum diubah, jadi biar kelihatan perbandingannya. Terus di bawahnya aku ganti beberapa pixel mulai dari baris 100 sampai 103 di kolom 100 jadi warna putih. Nilai warnanya aku ubah jadi 255, 255, 255 karena kalau semua komponennya udah 255 itu berarti warnanya putih. Dan setelah itu aku print lagi warna pixelnya supaya bisa kelihatan hasilnya setelah diubah. Terus aku tampilin lagi gambarnya. Kalau dilihat di jendela tampilannya bakal ada titik kecil warna putih di area yang aku buat tadi. Jadi di sini kita bisa lihat nih gimana OpenCV bisa langsung mengubah warna gambar lewat pengaturan nilai pixelnya. Oke, jadi ini ya untuk hasilnya gambarnya memang tidak terlalu kelihatan, tapi kita udah bisa lihat nih koin itu sebenarnya berhasil. Ada di yang bawah-bawah ini tuh ada outputnya warna sebelum diubah itu dari warna yang sebelumnya itu 169, 134, 160 dan warna yang diubahnya itu 255, 255, 255. Oke, aku lanjut lagi ke slide 9. Nah, di slide 9 ini aku fokusnya buat nampilin informasi dasar dari gambar. Aku tambahin library NumPy karena gambar yang dibaca itu sama OpenCV bentuknya array NumPy. Nah, terus aku print 3 informasi penting yaitu ada shape, size, dan the type. Nah, shape itu nunjukin ukuran gambar kayak berapa tinggi, lebar, dan jumlah warna. Biasanya disebut RGB ya. Nah, size itu total jumlah pixel yang ada di gambar dan the type itu tipe datanya. Biasanya UWIN8 yang artinya setiap nilai warnanya ada di rentang 0 sampai 255. Jadi kode ini itu berguna banget buat tahu karakteristik gambar sebelum kita ubah atau diolah lebih lanjut lagi. Oke, kita udah ada nih hasilnya. Di sini kita ada shape, size, dan juga ada type-nya. Nah, untuk shape ini hasilnya tuh di 712, 7363, size-nya itu di 1572096 dan juga the type-nya itu di Win8 ya. Oke, terakhir penjelasan ya. Di sini tuh aku mau ngejelasin di slide 11. Nah, di slide 11 ini tuh aku tampilin gambar lagi. Tapi bedanya jendelanya itu bisa diatur ukurannya. Biasanya kan kalau kita pakai CV ImShow aja, ukuran jendelanya itu fix dan nggak bisa dibesarin. Nah, di sini aku tambahin CV name window, image CV window normal. Biar jendelanya itu bisa di resize atau bahkan dibuka full screen. Sisanya sama kayak sebelumnya, programnya tuh nunggu sampai tombol ditekan dan setelah itu semua jendela ditutup. Jadi intinya itu di bagian ini kita belajar gimana caranya nampilin gambar dengan tampilan yang lebih fleksibel dan nyaman buat dilihat. Oke, kita udah dapet nih hasilnya yang dimana tadi kan yang window itu kita berarti bisa nih full ya. Nah, bisa dilihat memang hasilnya sudah full window gitu.
Oke teman-teman, saya Salsabila Girna Putri akan menjelaskan soal nomor 2, di mana nomor 2 ini menggunakan konsep ROI. ROI adalah Region of Interest, atau secara sederhananya mengambil bagian tertentu dari gambar. Konsep ROI ini membuat kita bisa fokus pada hanya pada area tertentu dari gambar tanpa harus memprosesnya secara keseluruhan. Pertama, kita akan mengimpor terlebih dahulu library yang dibutuhkan, yaitu ada CV2, NumPy, dan juga Matplotlib. Kemudian, kita akan membaca gambar menggunakan perintah CV_imprint dan menyimpannya ke dalam variabel img. Berikutnya ada perintah ROI, di mana angka sebelum koma menunjukkan baris atau tinggi gambar, yaitu dari piksel 393 hingga 547, sedangkan angka setelah koma menunjukkan kolom atau lebar gambar, yaitu dari piksel 559 sampai 832. Dengan perintah ini, kita bisa memotong bagian tertentu dari gambar besar. Setelah menentukan ROI, kita akan menampilkan hasilnya menggunakan CV_imshow image img untuk menampilkan gambar asli, dan CV_imshow ROI untuk menampilkan hasil potongannya. Di sini juga ditambahkan perintah cp_whitk untuk membuat jendelanya tetap terbuka sampai tombol ditekan, dan juga cv_destroy all windows untuk menutup semua jendela setelah selesai. Perlu diingat bahwa untuk ukuran gambar yang digunakan minimal 550 piksel tingginya dan juga 835 piksel untuk lebarnya jika menggunakan perintah ROI yang ini, agar koordinat ROI tidak keluar dari batas gambar. Sekian. Terima kasih. Halo semuanya, di video ini saya Zalfalvia Nasya akan menjelaskan tentang soal nomor 3. Yang pertama, kita mulai dari bagian 1, yaitu menjelaskan tentang program sederhana untuk edition of image atau penjumlahan dua gambar menggunakan Python dan OpenCV. Bisa dilihat pada layar, yang pertama adalah ada import CV2 dan juga import NumPy SNP. Jadi di bagian paling atas kita import dua library penting, yaitu CV2 dari OpenCV dan NumPy. Keduanya dipakai buat ngolah gambar dan operasi matematika. Selanjutnya adalah kita pakai fungsi cv2.imprint buat membaca dua gambar, yaitu image1.jpeg dan juga image2.jpeg. Jadi, dua file gambar ini nanti yang bakal kita gabungkan. Yang ketiga adalah ada fungsi namanya cv2.addWeight. Nah, fungsi ini dipakai buat menjumlahkan dua gambar dengan bobot atau weight tertentu. Misalnya, di sini image 1 dikasih bobot 0,5 dan juga image 2 yaitu bobotnya 0,4. Angka-angka ini menentukan beberapa terang atau dominan masing-masing gambar waktu digabungin. Nilai terakhir yaitu 0. Itu buat penyesuaian brightness, tapi di sini enggak diubah. Selanjutnya adalah menampilkan hasilnya, yaitu ditampilin pakai cv2.imshow. Jadi ada 3 jendela yang bakal muncul nantinya, yaitu gambar pertama, gambar kedua, dan hasil gabungannya yang namanya adalah weight image. Yang terakhir adalah cv2.waitKey yang dipakai buat tunggu sampai kita pencet tombol apa aja sebelum menutup jendela. Lalu ada cv2.destroy all window, yaitu dipakai buat nutup semua jendela yang terbuka. Nah, selanjutnya jika di run, ini akan ada 3 Windows yang muncul. Yang pertama, ini ada 2 Windows yang muncul, image 1 dan image 2. Jadi ini tuh ori gambar yang sebelum kita gabungkan. Cara ngerunnya yaitu dengan pencet run, lalu run module. Nah, berikut ini merupakan hasil dari penggabungan dari dua gambar sebelumnya, yaitu image 1 dan image 2, yaitu menjadi weight image. Jadi intinya program ini gunanya untuk menggabungkan dua gambar dengan tingkat kecerahan atau pengaruh yang bisa diatur sesuai keinginan. Selanjutnya adalah soal nomor 3 bagian 2, yaitu aku bakal jelasin tentang program sederhana untuk subtraction of image atau pengurangan dua gambar menggunakan Python dan OpenCV. Jadi yang pertama adalah import CV2 dan juga import NumPy SNP. Sama dengan sebelumnya, di bagian atas kita import dua library, yaitu CV2 dari OpenCV dan NumPy. Dua library ini penting banget karena OpenCV dipakai buat ngolah gambar, sedangkan NumPy bantu buat operasi matematika.
Bagian kedua adalah image1 sama dengan cv2.imread. Ada dua gambar yang kita baca, yaitu image3.jpeg dan juga image4.jpeg. Lalu kita print image1.shape, image1.size, dan juga image1.dtype. Jadi ada dua gambar yang dibaca menggunakan fungsi cv2.imread, yaitu image3.jpeg dan image4.jpeg. Terus ada perintah print image1.shape, image1.size, dan juga image1.dtype. Yang gunanya buat nunjukin informasi tentang gambar pertama, kayak ukuran, jumlah pixel, dan juga tipe datanya. Bagian ketiga kita masuk ke operasi pengurangan gambarnya, yaitu sub sama dengan cv2.subtract dalam kurung image1 dan juga image2. Nah, fungsi ini ngurangin nilai pixel gambar pertama dengan gambar kedua. Jadi, setiap pixel di posisi yang sama dari dua gambar itu dikurangin satu persatu. Hasilnya bisa kelihatan kayak perbedaan antara dua gambar itu. Lanjut ke bagian 4, yaitu menampilkan hasil dengan cv2.mshow dalam kurung subtract image. Yaitu setelah itu hasil pengurangan disimpan di variabel sub dan ditampilkan pakai cv2.mshow dengan judul subtract image. Jadi nanti bakal muncul jendela yang nampilin hasil perbedaan dari dua gambar tadi. Yang terakhir adalah bagian akhir program, yaitu cv2.waitKey dan juga cv2.destroyAllWindows. Nah, fungsinya program nunggu sampai kita pencet tombol apa aja sebelum nutup jendela, dan juga fungsinya membuat nutup semua jendela. Nah, berikut ini aku bakal tunjukin dulu gambar dari image 4 dan juga image 3 sebelum kita subtraction, seperti berikut. Nah, setelah kita run dengan cara run lalu run modul, ini adalah hasil yang terlihat. Jadi, kesimpulannya, program ini berfungsi buat ngurangin dua gambar dan nunjukin hasil perbedaan pixel di antara keduanya. Biasanya teknik ini dipakai buat deteksi perubahan atau perbedaan antar dua citra. Nah, selanjutnya di soal nomor 3, bagian ketiga, ini aku bakal jelasin tentang program bitwise operation on image, atau operasi logika pada dua gambar menggunakan Python dan OpenCV. Seperti sebelum-sebelumnya, di bagian atas kita import terlebih dahulu dua library, yaitu CV2 dari OpenCV dan juga NumPy. Dua library ini penting karena OpenCV dipakai buat ngolah gambar, sedangkan NumPy untuk buat pengolahan datanya. Yang kedua adalah membaca dan mengubah ukuran gambar. Selanjutnya, bisa dilihat pada layar, kita baca dua gambar, yaitu image5.png dan image6.png menggunakan fungsi cv2.imread. Terus, biar tampilannya enggak terlalu besar, gambar kita perkecil jadi 40% dari ukuran aslinya. Caranya dengan menghitung ulang width dan height, lalu diubah ukurannya pakai cv2.resize. Bagian ketiga yaitu operasi bitwise. Nah, ini bagian yang dilakukan beberapa operasi logika bitwise antara dua gambar. Pertama, ada cv2.bitwise and yang buat nampilin bagian gambar yang sama-sama punya nilai pixel positif di kedua gambar. Yang kedua adalah cv2.bitwise or, yaitu gabungan dari kedua gambar. Yang ketiga adalah cv2.bitwise XOR, yaitu hasilnya nunjukin bagian yang beda di antara dua gambar. Yang terakhir adalah cv2.bitwise not, yaitu kebalikan dari gambar. Jadi pixel terang jadi gelap dan sebaliknya. Di sini kita pakai untuk dua gambar, yaitu image 1 dan image 2. Lanjut ke bagian selanjutnya adalah menampilkan hasil. Semua hasil operasi tadi ditampilkan menggunakan cv2.mshow, yaitu nanti muncul beberapa jendela, bitwise and, or, XOR, dan juga dua hasil mat untuk masing-masing gambar. Yang terakhir adalah cv2.waitKey dan juga cv2.destroyAllWindows yang dipakai buat nunggu sampai kita pencet tombol, juga nutup semua jendela hasil dari tadi. Nah, sebelum aku tunjukin hasil run dari kodenya, di sini aku mau tunjukin terlebih dahulu dua gambar yang aku pakai. Yang pertama adalah image 5 dan juga yang kedua adalah image 6. Dua gambar ini nanti bakal digabungin atau diolah pakai operasi logika bitwise. Nah, cara run kodenya masih sama seperti sebelumnya, yaitu dengan menekan run, lalu run modul. Di sini aku tunjukin hasil yang ini namanya bitwise and. Jadi, cuman bagian dari dua gambar yang sama-sama punya nilai pixel yang aktif aja yang kelihatan. Makanya, hasilnya kelihatan lebih gelap, dan cuma nunjukin bagian yang tumpang tindih antara dua gambar.
Nah, yang kedua di sini aku menunjukin hasil dari bitwise OR. Kalau yang ini bitwise OR yaitu kebalikannya dari AND. Dia gabungin semua bagian dari kedua gambar. Jadi hasilnya lebih terang karena semua area dari gambar pertama dan kedua itu muncul. Selanjutnya di sini adalah hasil dari bitwise XOR, yaitu cuma nampilin bagian yang beda dari dua gambar. Jadi area yang sama bakal hilang, sedangkan area yang enggak sama malah kelihatan jelas. Biasanya ini dipakai buat nyari perbedaan antara dua gambar. Nah, yang terakhir adalah aku bakal nunjukin hasil dari gambar bitwise NUT. Di sini ada bitwise NUT 1, yaitu kebalikan dari gambar pertama. Jadi, semua warna di gambar pertama dibalik. Bagian yang tadinya terang jadi gelap, dan bagian yang tadinya gelap jadi terang, kayak efek negatif di foto lama. Tujuannya biar kelihatan perbedaan kontras antara warna asli dan warna invent ini. Lalu, sama seperti sebelumnya, di sini aku bakal nunjukin bitwise NUT 2, yaitu prinsipnya kayak yang pertama, tapi diterapin ke gambar kedua. Jadi semua warna di image 2 dibalik juga. Kalau kamu perhatiin, hasilnya beda, karena warna dan pola dari gambar keduanya juga beda. Jadi efek negatifnya nggak selalu sama, tergantung warna asli dari gambarnya. Oke, baik, cukup sekian yang dapat kami sampaikan dan juga jelaskan. Mohon maaf jika banyak kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.